hari ini, kawan-kawan, ya, kita akan mendapatkan ilmunya. Kita akan belajar bareng-bareng dari sosok yang nggak perlu diragukan. Ya, bagaimana sih memulai bisnis ini dengan baik? Maka training kita pada malam hari ini kita sebut yaitu how to start. Bagaimana memulai bisnis ini dengan benar, bagaimana memulai bisnis ini dengan baik. Dan acara semacam ini akan terus rutin kita lakukan. Karena orang yang sukses itu adalah mengerjakan hal-hal kecil tetapi dilakukan terus-menerus. Ya, ini adalah kali kedua ya pertemuan HTS kita, how to start kita ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah memiliki jaringan ini mengarahkan seluruh timnya untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ya, ini menjadi acara yang sangat-sangat penting sekali. Dan saya percaya teman-teman, buat kawan-kawan yang jaringannya atau yang tim bisnisnya diarahkan mengikuti pertemuan-pertemuan semacam ini, wow, Anda lihat 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan, jaringan Anda itu akan eksponensial pertumbuhannya. Ya, kenapa? Karena dengan Anda mengarahkan ke training-training semacam ini akan membuat jaringan Anda menjadi semakin mandiri, ya. Dan ini sangat berefek, berdampak sekali kepada keberhasilan Anda, kecepatan dari kesuksesan Anda, ya. Oke, thank you banget, sudah lebih dari 100 orang ya yang bergabung di virtual Zoom kita pada malam hari ini. Karena sesuai dengan jadwal, acara akan kita mulai di jam 19.55. Oke teman-teman, ya yuk kita bareng-bareng simak, kita bareng-bareng rendahkan hati, kita bareng-bareng kita belajar bareng-bareng dari sosok yang satu ini. Ya, beliau yang akan menyampaikan materi ini ya adalah sahabat kita semua ya. Saya cukup dekat dengan beliau ya, track record beliau di bisnis jaringan wes nggak usah diragukan lagi ya. Bahkan di satu komunitas beliau ini pernah tercatat menjadi presenter terbaik di Indonesia ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita sambut dengan antusias Mr. Putra Adi Suwito. Oke, thank you Pak Obi. Berikan aplaus yang meriah buat Pak Obi ya. Dahsyat sekali ini. Sebelumnya monitor suara oke? Oke. Layar terlihat jelas? Yes. Ya, oke, sip. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di How to Start yang kedua ya di bulan ini, teman-teman. Nah, malam hari ini saya mewakili dari Support System, bukan bermaksud mengajari teman-teman, tidak sama sekali, tapi lebih tepatnya kita ingin sharing ya tentang sebuah topik atau sebuah cara bagaimana memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali orang bergabung di bisnis network marketing atau di bisnis MLM gitu ya, itu mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, sehingga di perjalanan waktu mereka banyak mengalami kegagalan, penolakan dan lain sebagainya gitu kan. Gini teman-teman, untuk berhasil ya, untuk sukses di bisnis network marketing, kita itu harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan melakukan apa yang kita mau lakukan, bukan kita melakukan yang sekedar kita mau lakukan, tapi betul-betul apa yang harusnya kita lakukan. Nah, training pada malam hari ini itu diperuntukkan khusus buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di network marketing. Yaitu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang memang mungkin belum tahu secara detail bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Kan kita ketika pertama kali bergabung biasanya semangat, apalagi sudah merasakan bonus misalnya ya Bapak Ibu teman-teman ya, itu semangatnya bisa double, bisa triple, bahkan on fire sekali gitu ya. Nah tapi di perjalanan ketika seseorang tersebut melakukan bisnis ini dengan cara ala kadarnya ya, itu akan ketemu tantangan, ketemu rintangan gitu ya, sehingga di perjalanan dia akan mengalami yang namanya down ya, lama-lama dia menghilang di bisnis ini, jadi dia tidak eksis, akhirnya dia tidak berhasil di bisnis network marketing. Nah orang-orang yang seperti ini biasanya menyalahkan bisnisnya teman-teman ya, bukan dia introspeksi ya, apakah saya sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan di bisnis MLM ya, karena prakteknya kalau kita bicara apapun bisnisnya hari ini, bisa bicara network marketing di bisnis apapun, tetap ada yang gagal, ada yang sukses di perusahaan yang sama, di marketing plan yang sama gitu ya, di produk yang sama, yang sukses ada, yang gagal juga ada teman-teman. Nah kalau kejadiannya seperti ini berarti yang kita salahkan bukan company-nya, bukan produknya, bukan marketing plan-nya, tapi si personalnya tersebut, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, jadi sangat penting sekali kita mengetahui cara bagaimana membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Nah, saya ucapkan selamat ya, welcome to How to Start. Jadi malam hari ini kita akan belajar sama-sama ya untuk mengetahui bagaimana caranya menjalankan bisnis ini dengan benar. Nah, kita langsung saja mulai teman-teman. Yang pertama, kalau kita bicara bisnis, yang pertama kali kita mesti samakan adalah apa? Paradigma dulu. Setuju nggak? Kenapa? Karena
apapun yang ada dalam kepala kita ini selalu akan nanti berbuah dengan action, teman-teman. Ya, bagaimana kita menyikapi sesuatu, bagaimana kita menghadapi sesuatu, karena setiap hari itu kejadian ada ratusan bahkan ribuan kejadian yang kita alami setiap hari di aktivitas kita sehari-hari, dan kita punya kebebasan untuk melihat dari sisi positif atau sisi negatif. Nah, paradigma kita ini menentukan untuk ambil keputusan selanjutnya. Contoh hari ini kita misalnya ketemu hujan, kita udah janjian sama prospek misalnya ya teman-teman ya. Ada sebagian orang, aduh hujan misalnya, ya udahlah besok lagi dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa orang yang hujan, dia cari solusi untuk tetap bisa ketemu prospeknya, untuk bisa presentasi teman-teman. Nah, cara kita memandang sesuatu itu menjadi acuan cara kita berpikir, ya, dan mengambil keputusan lalu tindakan. Nah, teman-teman boleh baca literatur buku yang betul-betul luar biasa ya teman-teman ya. Di sana dikatakan bahwa nasib kita hari ini itu sebenarnya berawal dari cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita itu ditentukan dari paradigma, cara pandang kita terhadap sesuatu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau cara berpikir kita benar, akhirnya nanti tindakannya benar. Tindakannya benar, akhirnya akan menghasilkan sebuah habit yang juga benar. Nah, sama di bisnis ini. Kalau kita hari ini berada di bisnis yang namanya MLM, network marketing, maka cara pandang kita, paradigma kita juga mesti benar. Ya, jangan sampai teman-teman berada di bisnis network marketing, tetapi ya menyikapinya seperti bisnis konvensional misalnya. Lalu menyikapinya mungkin seperti bisnis yang hanya sekedar jualan, coba-coba dan lain sebagainya. Ya sehingga hasilnya nanti juga biasanya tidak terlalu jauh dari kerangka apa yang kita pikirkan, teman-teman. Ya, jadi perbaiki cara berpikir kita untuk memperbaiki cara tindakan kita. Nah, ini berawal dari semua dulu. Semuanya berawal dari paradigma dulu, teman-teman. Oke. Nah, yang kedua, ya, kita harus punya sikap, itu golden rule. Jadi untuk membangun bisnis ini, ya, bahwa kita memiliki sikap bahwa ini bisnis saya. Sikapi ini bisnis saya. Ini bukan bisnis leader saya, ini bukan bisnis downline saya, tapi ini bisnis saya. Ya, kenapa? Kalau kita berpikir bahwa ini bisnis leader saya, wah kalau saya aktif nanti leader saya dapat bonus, enakan dia dong. Nah ini repot teman-teman. Paradigma seperti ini atau cara berpikir seperti ini itu udah pasti nggak akan pernah jalan dan nggak akan pernah berhasil di bisnis ini. Bayangkan, misalnya nih teman-teman pergi ke mall, lalu ketemu barang bagus misalnya, atau misalnya ketemu baju bagus. Teman-teman mau beli nih, misalnya mau beli, lalu berpikir, waduh kalau saya beli baju itu, yang jualan untung dong. Ya, nah ini kan sangat keliru cara berpikir seperti ini teman-teman ya. Ini bisnis teman-teman. Teman-teman berada di bisnis ini itu karena orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada teman-teman semua. Ya, sehingga satu hal yang wajar, win-win solution ketika Bapak Ibu aktif di bisnis ini, lalu leadernya mendapatkan komisi. Begitu juga ya under kita, teman-teman. Nah, saya percaya dari dulu bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi kalau kita kadang-kadang berpikir gini, aduh kalau saya misalnya jadi peringkat ini, upline saya enak banget nih, bisa dapat reward, bisa dapat komisi besar. Nah ingat, itu pasti akan kembali ke Anda. Dan downline Anda juga pasti akan berpikir yang sama. Ya pasti ketemu teman-teman. Ya kenapa? Hukum tabur dua itu berlaku. Di bisnis ini juga berlaku. Ya bukan cuma di luaran sana teman-teman semua ya. Jadi sikapi bahwa ini bisnis saya. Nah bagaimana caranya? Tanggung jawab penuh kita berhasil dan tidaknya di bisnis ini itu sepenuhnya tergantung kita. Walaupun kita punya leader, walaupun kita punya grup, ya teman-teman, semua kontrol di kita. Artinya yang bisa mengendalikan bisnis ini secara sepenuhnya teman-teman semua. Ya, dengan sikap yang benar inilah nanti akan memperkuat teman-teman kerja timnya dengan tim leadernya sama tim downline-nya teman-teman semua. Ya, yang namanya kita sikapi bisnis sendiri kan seperti ini. Teman-teman punya toko, oke? Lalu toko tersebut misalnya milik teman-teman ya, milik masing-masing ya. Pasti kalau kita punya toko ya dan kita yang jagain gitu, kita pasti ngerti nih mana yang kurang, mana yang stoknya habis dan segala macam. Itu bisnis kita. Nah, kadang kalau kita hanya sekedar join gitu ya, maksudnya tidak menyikapi bahwa ini bisnis saya, teman-teman cenderung nih gini, mau bisnisnya jalan syukur, nggak jalan juga nggak apa-apa. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Tetapi masalahnya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk serius membangun bisnis ini dan berhasil, gitu ya, untuk mewujudkan dream-dream yang mungkin teman-teman sudah tulis, mungkin teman-teman sudah tentukan, maka ini tidak ada tawar-menawar, gitu ya. Sikapnya betul-betul harus menyikapi bahwa ini bisnis saya. Ya. Nah selanjutnya, teman-teman pelajari cara membangun bisnis ini dengan benar, teman-teman. Bukan dengan baik saja ya, tapi dengan benar. Karena membangun bisnis ini dengan baik dan dengan benar itu bedanya tipis, tapi efeknya luar biasa besar nanti. Ya, nanti kita bahas. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara memulai bisnis ini dengan 5 langkah sederhana, teman-teman. Jadi, kalau
kita di kita di sebuah pekerjaan misalnya atau di sebuah profesi tertentu, itu pasti ada step-stepnya bagaimana caranya kita untuk profesional di bidang tersebut. Setuju ya teman-teman ya? Dan seseorang dikatakan profesional kalau dia sudah menguasai step-step tersebut di bidang tertentu. Nah, sama di bisnis ini. Ya, simpelnya adalah 5 langkah ini langkah yang sederhana, langkah yang sangat fundamental yang harus teman-teman lakukan. Suka atau tidak suka, mau hujan, mau panas, kasarnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang ketika ini dilakukan secara konsisten, maka yang namanya keberhasilan itu bukan suatu hal yang mustahil di bisnis network marketing. Tetapi kalau teman-teman hanya sekedar semangat di awal, yang melakukan ini semangat di 3 bulan pertama, 3 bulan kedua sudah mulai loyo, nggak konsisten lagi melakukan 5 langkah ini, ya saya pikir bisnisnya tidak akan pernah berkembang dengan maksimal, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, yang pertama kita akan belajar sama-sama bahwa untuk berhasil di bisnis sebuah network marketing di Gembita ini, teman-teman, itu impian dan sikap. Itu nomor 1, ini vital dan ini fundamental. Yang kedua, daftar nama dan prospecting, lalu kita membuat janji ketemu, ya, atau mengundang, inviting teman-teman, kemudian presentasi dan follow up. Nah, ini juga penting sekali. Lalu yang terakhir kita nanti akan libatkan sistem atau plug-in sistem. Nah, kita akan belajar yang pertama, ya, impian dan sikap positif. Oke. Waktu di acara Gembita Business Review, kita selalu awali dengan yang namanya impian. Kenapa? Saya pernah baca sebuah buku gini, teman-teman. Orang bisa bertahan 3 hari nggak makan. Ya, orang bisa bertahan 3-4 hari itu nggak makan dan minum, itu bisa, teman-teman. Tapi orang nggak bisa bertahan 1 detik pun, itu mereka tanpa sebuah pengharapan atau sebuah impian, teman-teman. Ya, hari ini, sesulit apapun kondisi kita semua, ketika kita sudah punya impian, kita punya pengharapan, itu yang membuat kita bertahan untuk terus menjalani atau melewati proses kehidupan dari hari ke hari, teman-teman. Nah, di bisnis ini, ya sukses tidaknya kita, itu bisa dibilang 95% tergantung impian teman-teman dan sikap teman-teman. Kenapa impian dan sikap ini menjadi satu kesatuan, Pak? Karena kalau dipisah, ya banyak orang punya impian besar, sikapnya negatif, juga nggak kemana-mana. Atau sikapnya positif, gitu ya, tetapi impiannya nggak ada sama sekali, juga achievement-nya nggak kemana-mana, teman-teman. Jadi ini 2 hal yang memang nggak bisa kita pisahkan. Nah, impian yang besar dan sikap positif ini menentukan 95% kita berhasil di bisnis ini. Ya, contoh nih, misalnya, Pak, apakah bisnis di luaran sana juga perlu impian? Jawabannya yes, teman-teman. Apapun yang ada di dunia ini, semua dari impian, teman-teman. Ya, teman-teman sering baca buku lah, sering dengar cerita tentang Wright bersaudara, penemu pesawat terbang, gitu ya, begitu tantangannya luar biasa, tapi begitu kuatnya impian mereka sehingga terciptalah pesawat hari ini. Ya, kalau mereka menyerah di tengah jalan, hari ini kita nggak bisa menikmati fasilitas naik pesawat. Ya, Thomas Alva Edison, teman-teman sering dengar ceritanya. Ya, beliau melakukan puluhan ribu uji coba, bahkan di usia 60 dia laboratoriumnya kebakar, ya. Tapi karena impian yang jelas, terukur, teman-teman, dia pengen melihat bahwa malam itu betul-betul seperti siang, ya, ada cahaya seperti itu. Sehingga hari ini terciptalah lampu, ya, dan banyak lagi, teman-teman. Bahkan dari bubur bayi, dari gedung pencakar langit, semua adalah berawal dari impian-impian yang ditindaklanjutin. Nah, sama malam hari ini, teman-teman, tentukan dulu impian teman-teman yang jelas, ya. Misalnya nih, saya coba pandu teman-teman, ya, Bapak Ibu semua. Mungkin di layar ini itu tidak mewakili semua, tapi saya yakin ada 1 atau 2 ya yang ada di layar ini itu bagian dari impiannya teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan 1, kira-kira nih apa yang ada di layar ini ya yang menurut Bapak Ibu teman-teman semua menjadi atau salah satunya atau beberapa menjadi impian teman-teman? Boleh ketik angka 5. Coba. Saya ingin tahu. Ada berapa orang yang impiannya mungkin pengen beli rumah atau pengen bangun rumah, pengen punya mobil misalnya, ingin membantu banyak orang, hidupnya jauh lebih bermanfaat. Lalu yang paling quality ini menikmati lebih banyak waktu dengan keluarga. Karena jarang orang punya uang banyak, tapi punya banyak waktu untuk keluarganya. Ya. Kemudian mungkin liburan ke luar negeri. Ya, naik hajiin orang tua misalnya, umrohin orang tua misalnya. Ya. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman ya. Berarti ini bagian dari impian teman-teman semua. Ya, nah malam hari ini kita doakan apapun impian teman-teman, ya mudah-mudahan terwujud di tahun ini. Ya maksimal 1 sampai dengan 2 tahun ke depan ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman punya impian yang jelas, ya terukur, tertulis gitu ya, lalu dipegang setiap hari, dipikirkan, diafirmasikan setiap hari, maka langkah selanjutnya adalah ya teman-teman harus punya sikap yang positif tadi ya. Nah misalnya gini, ini contohnya misalnya ya kalau di bisnis ini.
ingin punya income 1 miliar, ya Pak, besar banget Pak, 1 miliar, 100 juta aja saya sudah bersyukur. Yes, nggak masalah. Tapi biasanya ya, ketika orang punya target 100 juta, ya itu melesetnya biasanya separuhnya teman-teman, ya atau 10%-nya. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita hari ini bicara impian malam hari ini, ya kenapa mesti bermimpi kecil, sementara mimpi besar itu sama-sama gratis? Mimpi kecil dan mimpi besar gratis nggak teman-teman? Perlu bayar nggak? Nggak perlu kan? Semuanya free, ya. Nah, impian yang besar baru nanti kita pecah lewat goals, ya. Goals bulan pertama, bulan kedua, di 6 bulan kedua, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Menjadi ayah ibu terbaik mungkin bagi anak-anak, ini contoh detailnya. Memiliki jaringan dengan ribuan member, ini impian teman-teman di bisnis ini misalnya. Dan tuliskan seterusnya, ya ini bisa dicatat di kertas khusus teman-teman yang mungkin setiap hari teman-teman bisa baca. Seterusnya mungkin pengen nyekolahin anak di tempat terbaik dan lain sebagainya, ya. Kenapa kita banyak bicara tentang impian? Karena ini akan menjadi motor penggerak nanti teman-teman Bapak Ibu semua untuk menjalankan bisnis ini dengan serius. Nih, pegang kata-kata saya, kalau kita tidak punya impian yang kuat, maka ketemu kendala sedikit orang itu pasti menyerah. Atau setidaknya mereka akan gampang sekali buat menyerah. Ya, patah di tengah jalan, teman-teman. Tapi kalau punya impian yang kuat, teman-teman ditolak misalnya, kemudian teman-teman dilecehin prospeknya, dianggap sebelah mata misalnya, tapi karena impian yang kuat, yang digenggam erat, ya, saya yakin teman-teman akan bangkit lagi. Ditolak cari yang lain, ya gagal ya bangkit lagi. Ya, jadi tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena yang ada dalam kepala kita masing-masing, kita pegang kuat impian kita, teman-teman semua. Oke? Nah, selanjutnya, ya kalau kita sudah punya impian yang jelas, ya, maka kita sikapi dengan positif, ya. Believe dulu, kalau bahasa kita imani dulu impian teman-teman nih, ya. Seperti halnya teman-teman mengimani surga dan neraka, ya, walaupun belum pernah ketemu misalnya gitu ya. Sama, impian kita ini kan belum terwujud, ya. Nah, imani betul-betul percaya dengan impian teman-teman, ya. Karena gini teman-teman, banyak orang sudah punya impian yang kuat, lalu ketemu komunitas atau sering bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf mungkin selalu merendahkan impiannya, nggak mungkin lah bro, bla bla segala macam. Itu akhirnya secara tidak sadar dia membunuh impiannya masing-masing, pelan-pelan dibuang jauh-jauh seperti itu. Ya, jadi penting sekali teman-teman malam hari ini kita belajar sama-sama punya impian, ya lindungi impian Anda dengan selalu berkumpul di komunitas positif. Nah, bersyukurnya kita di Gempita, teman-teman punya support system, teman-teman punya komunitas upline leadernya, downline-nya, yang juga betul-betul kita akan saling mengingatkan tentang impian kita masing-masing, ya. Dan apapun impian Anda, selalu hubungkan dengan orang yang Anda cintai, ya. Lalu pastikan impian itu berharga, ya. Selalu libatkan orang-orang yang kita cintai. Jadi impian yang kita bangun hari ini, ya, itu untuk orang-orang yang kita cintai. Itu akan lebih powerful ketimbang teman-teman hanya bermimpi secara personal atau untuk pribadi. Oke? Nah, setelah punya impian, Pak, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah berikutnya adalah mempersiapkan lahan yang mau kita tambang, teman-teman. Ya, kalau ibarat kita tambang emas itu mau seberapa luas lahannya itu akan membuat kita lebih kemungkinan untuk mendapatkan emas lebih banyak, teman-teman. Nah, daftar nama ini merupakan aset yang sangat berharga di bisnis jaringan, ya. Dan daftar nama ini adalah kegiatan menuliskan nama-nama orang yang kita kenal dan orang tersebut kenal kita. Jadi jangan sampai kita menuliskan daftar nama tapi orang yang kita tulis itu nggak kenal kita. Ya, jadi betul-betul orang yang kita kenal dan orang tersebut kenal kita, ini daftar nama. Ingat kita berada di bisnis jaringan, ya bisnis network marketing. Jadi bisnis yang memang kita membangun people. Ya, jadi orang 1, kedua, keempat, ya, ke-16 dan lain sebagainya. Jadi kedepannya ketika teman-teman nanti menjadi seorang leader di sini itu pasti akan memimpin puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ya, nah berawal dari mana? Berawal dari impian. Berawal dari impian lalu punya daftar nama ini. Maksudnya ribuan orang itu diawali dari daftar nama yang teman-teman tulis. Nah, 2 hal yang terpenting dalam membuat daftar nama itu tertulis. Yang kedua, jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena kalau kita memilah-milah gitu ya, misalnya ini si A. Si A ini, saya punya teman namanya si A. Si A ini kayaknya nggak cocok dengan bisnis beginian. Misalnya gitu ya. Pertama, kayaknya dia udah kaya raya, udah banyak uang misalnya, punya status sosial yang bagus. Ini kayaknya nggak cocok dengan bisnis seperti ini. Nah, itu kita sudah menghakimi. Ya, atau misalnya teman-teman punya teman namanya si B.
si B ini kayaknya nggak cocok, udah hitam gitu misalnya, orangnya kecil, nggak punya duit dan lain sebagainya. Nah, itu dilarang keras untuk menjustifikasi daftar nama kita. Kenapa? Kita tidak pernah tahu orang tersebut tertarik atau tidak dengan bisnis kita sebelum kita presentasi, teman-teman. Sebelum kita menawarkan bisnis kita ini ke beliau. Nah, kadang-kadang nih, ya ada orang yang di luar ekspektasi, misalnya nih, menurut kita, ya si A ini kayaknya bakal bergabung, bakal jalankan bisnis ini, bakal serius. Prakteknya itu nggak terjadi. Ya, tetapi di luar dugaan, kita punya teman namanya si B, sebut saja. Si B ini yang di luar dugaan saya, yang saya pikir dia nggak bakal aktif, ya nggak bakal join malah gitu. Ternyata malah join. Walaupun satu paket misalnya. Malah aktif. Malah serius sekali. Datang ke pertemuan, datang ke training, ngundang banyak orang terus. Timnya terus bertumbuh. Nah, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena yang ada dalam otak orang itu impiannya apa, kebutuhan mendesak apa mereka itu kita nggak pernah tahu. Dan siapa tahu bisnis yang kita bawa, yang kita tawarkan ke orang tersebut itu menjadi solusi buat mereka. Ya, jadi kita nggak pernah tahu sama sekali, teman-teman. Jadi please jangan menjadi dukun kalau bahasa saya ya, dengan menghakimi si A ini bakal nggak join, si B ini bakal join, belum tentu. Ya, yang kita mesti lakukan adalah tulis daftar nama sebanyak mungkin, lalu nanti kita presentasi sebanyak mungkin. Nanti hukum Pareto akan hukum statistiknya, hukum Pareto akan menjawab dari semua tindakan kita itu, teman-teman. Nah, potensi daftar nama itu misalnya gini, teman-teman. Kita punya 50 daftar nama. Saya bantu deh gini. Pertama, teman-teman pasti punya teman SD, SMP, SMA. Ini dari pendidikan, kuliah misalnya. Lalu organisasi apa dan lain sebagainya. Teman hobi, ya, teman kuliah, teman olahraga misalnya. Ibu-ibu misalnya teman ngerumpi, teman pengajian, teman misalnya ngegosip dan lain sebagainya gitu ya. Teman arisan dan lain sebagainya, ini banyak banget. Nah, 50 itu masing-masing itu mereka juga punya daftar nama 50 loh. Bayangin kalau 50 punya daftar 50, kita sudah punya area pertambangan ya, analoginya itu sudah 2.500. Nah, tugas kita adalah menemukan nggak banyak kok, menemukan 2 orang saja, satu di kiri, satu di kanan, yang memutuskan mereka jadi Crown Ambassador dari 2.500 orang ini. Tugas kita cuma itu, selesai. Jadi jangan pernah menghakimi bahwa si A ini bakal jadi Crown, belum tentu, teman-teman. Ya, tugas kita adalah mensortir mereka dengan cara presentasi follow up, nanti di next step ya, di langkah selanjutnya, dari ratusan daftar nama, bahkan ribuan daftar nama yang kita punya, dan daftar namanya dari daftar nama kita. Oke ya, jadi daftar nama itu nggak bakal habis. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Tambah terus daftar nama dengan cara prospecting. Prospecting itu menambah daftar nama dengan berkenalan dengan orang baru. Nah, kegiatan kita sehari-hari, teman-teman misalnya ke pasar gitu ya, ngantri, ke mall, itu pasti orang yang tidak kita kenal jauh lebih banyak ketimbang orang yang kita kenal. Artinya, selama kita mau berkenalan dengan orang baru, daftar nama kita terus nambah, nggak bakal habis, teman-teman ya. Dan kita nggak pernah tahu, masa iya sih Indonesia ini ada 300 juta orang, nggak ada 2 orang yang kepengen jadi Crown Ambassador dengan income miliaran per bulan, kan nggak mungkin, teman-teman. Tugas kita hanya menemukan, ya, itu. Oke. Nah, langkah kedua, Pak, daftar nama yang sudah kita tulis. Teman-teman tadi siapkan buku khusus buat menulis daftar namanya ya. Pindahkan dari list kontak handphone, ditulis dengan rapi. Nanti file daftar namanya atau lembarannya itu ada kita, ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah daftar nama kita tulis semua, baru kita undang. Ya, nanti ada penentunya tuh skala prioritas. Kita undang nih, teman-teman. Undang kemana? Kita undang untuk melihat presentasi kita. Nah, cara mengundang tuh nanti kita bahas. Yang pasti kita harus paham dulu bahwa tujuan mengundang si daftar nama tersebut atau si prospek tersebut adalah untuk melihat presentasi atau untuk melihat bisnis yang sedang kita jalankan hari ini. Jadi pada saat mengundang, pada saat kita inviting teman-teman, ya jangan pernah menjelaskan lewat telepon, ya. Jadi sebisa mungkin, apalagi misalnya teman-teman belum bisa menjelaskan dengan baik dan benar, ya. Kalau teman-teman kapasitasnya sudah leaders, ya sudah menguasai semua, ya nggak ada masalah, walaupun itu tidak rekomen. Kenapa? Menjelaskan lewat telepon atau lewat WA itu akan jauh lebih tidak efektif ketimbang menjelaskan secara di presentasi secara umum ya, karena di sana ada diagramnya segala macam, itu jauh lebih mewakili, teman-teman. Nah, kita perlu ingat bahwa tujuan mengundang itu mendapatkan waktu si prospek untuk melihat presentasi baik online maupun offline. Saya ulangin ya,
Tujuannya mendapatkan waktu si prospek untuk melihat presentasi atau hadir di sebuah acara Zoom kalau online ya, atau datang ke acara table talk atau home meeting. Jadi dia punya waktu untuk hadir ke dua acara itu, baik offline maupun online. Ya, itu tujuannya, bukan untuk menjelaskan. Karena untuk menjelaskan itu ada di langkah ketiga. Nanti kita bahas. Oke, poin penting dalam mengundang. Pertama, sikap memberi peluang, teman-teman. Nah, ada orang mengundang untuk datang ke acara offline atau online, ya, itu sikapnya bukan sikap memberi peluang, tanda kutip mengemis gitu. Ayolah bro, datang bro, ini bisnis bagus. Ayolah, please tolong, misalnya gitu ya. Nah, ini sudah posturnya teman-teman udah jatuh, ya. Tapi beda dengan misalnya, bro, aku lagi bangun bisnis ini keren banget, ini proyek luar biasa, ya. Kalau dirimu bisa ngetim sama gua, sama kita nih misalnya, ini kita bisa dapat sama-sama bisa dapat duit banyak. Ini kalau kita ngomongnya sama teman misalnya, ya. Nah, besok jam 7 malam ya, project bisnisnya kita akan jelaskan lebih detail itu di via Zoom. Jadi beda cara mengundang, yaitu penangkapan dari si prospek ini pasti berbeda, teman-teman. Ya, antusiasnya pasti ketahuan kan dibanding dengan dengan mengundang yang tadi tanda kutip ya sifatnya tadi kita mengemis, oh, please Bu, misalnya gitu ya. Nah, itulah kenapa kita sarankan gunakan telepon. Bukan cuma WA ya teman-teman ya, karena kalau cuma lewat WA itu secara emosional, secara antusias belum ketahuan. Tapi kalau lewat telepon, teman-teman intonasinya, cara ngomongnya, cara ngundangnya itu betul-betul akan mempengaruhi seseorang. Ya, nanti kita bahas di materi selanjutnya ya, cara kenapa sih omongan itu penting banget gitu ya. Nah, hindari menyebut MLM, network marketing, presentasi atau produk kalau prospeknya teman-teman belum pernah join MLM dan belum tahu kalau teman-teman lagi ngerjain MLM. Sebisa mungkin ini jangan disebut. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka masih berpikir yang namanya bisnis network atau MLM itu bisnis yang tanda kutip. Mereka masih banyak yang skeptis, teman-teman. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita mengundang sudah menyebutkan beberapa item ini, mereka sudah tadi menjustifikasi, bisnis saya yang kayak begituan, mendingan aku cari alasan deh untuk nggak datang dari undangan dia, misalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan jangan ini dulu. Lalu gimana Pak kalau dia nanya, emang bisnis apaan sih bro? Kok lu semangat banget? Misalnya gitu kan, si prospek bilang, itu dia bro, aku pengen jelasin detail sebenarnya. Nah cuman aku nggak bisa jelasin lewat telepon, kita mesti ketemu misalnya kalau misalnya offline ya teman-teman. Nah aku belum bisa jelasin detail, makanya besok malam ya aku minta waktumu 1 jam untuk melihat Zoom presentasinya secara detail. Nggak usah khawatir bro, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ini cocok, kita ngetim, kita bisa dapat duit banyak. Ini contoh sederhana, ya cara mengundangnya. Ya, jadi banyak orang yang berpikir bahwa bisnis MLM itu hanya bisnis jualan Pak, bisnis tidak bergengsi dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bahas lah di pertanyaan, di kendala dan jawabannya seperti apa. Oke, lalu jangan menjelaskan bisnis melalui telepon. Oke, pada saat mengundang ya teman-teman ya, sekali lagi pada saat mengundang. Undang juga pasangan mereka kalau sudah berpasangan. Kalau teman-teman temannya adalah laki-laki, sudah punya istri, sebisa mungkin istrinya diajak. Begitu juga sebaliknya. Dan yang paling penting latihan. Pak, ada nggak cara jitu atau cara yang paling keren supaya kita setiap kali kita mengundang ke acara orang itu datang? Jawabannya nggak ada, teman-teman. Ya, jadi jawabannya nggak ada. Ya, jadi bagaimana cara membuat orang datang ke pertemuan? Target kita misalnya datang 10. Ya udah, undang 3 kali lipat lebih banyak dari target kita untuk datang. Misalnya nih, kita kan setiap Rabu malam, setiap Jumat jam 2 itu kan adalah GBP kan, teman-teman ya, Gembita Business Review, di mana dipresentasikan produk kita, bisnis kita secara lengkap di sana. Nah, target teman-teman tuh ngundang 5 orang datang. Maksudnya ikut Zoom-nya tuh 5 orang. Apakah ngundangnya 5? Enggak, teman-teman. Ngundangnya minimal 15 orang. Karena sudah menjadi satu hal yang wajar dari 15 orang ini, itu biasanya 10-nya nggak datang. Ya, 5 yang akan masuk ke Zoom, teman-teman. Ya, jadi undang 3 kali lipat dari target teman-teman untuk hadir ke acara tersebut. Oke, sama kayak malam hari ini, kita acara training, ini khusus member, teman-teman. Nah, kan kita sadar bahwa di tim kita, member kita ini kan semuanya belum tentu aktif. Setuju ya, teman-teman ya? Paling dari 20 orang, Pak, member saya yang hari ini baru aktif, 5. Nah, tugas teman-teman adalah bagaimana caranya member-member yang pasif tadi, teman-teman arahkan untuk datang ke acara seperti ini supaya mendapat gambaran secara jelas cara membangun bisnis ini dengan beserta potensinya. Seperti itu. Oke, jadi undang 3 kali lipat lebih banyak dari target yang teman-teman pengen hadir. Oke.
latihan terus, kita latihan nanti bahkan kalau memungkinkan nanti biasanya ada sesi khusus latihan cara mengundang yang baik dan benar, ya. Oke, basa-basi singkat, ini simpelnya caranya ya. Halo bro, apa kabar? Misalnya kalau misalnya saya kasih contoh dengan teman ya. Kemudian kasih bicara singkat, ya. Agak buru-buru, bro. Sorry, aku lagi nyetir nih. Mau jalan misalnya, aku lagi buru-buru mau ngantar anak misalnya. Atau kalau yang ibu-ibu misalnya, Mbak, sorry aku ini sedang masak nih, aku keingetan kamu nih. Mbak, kira-kira besok malam jam 1 aku bisa minta waktumu nggak 1 jam? Misalnya kalau mengundang ke Zoom, ini contoh ya teman-teman yang sederhana, pakai telepon. Gitu. Emang ada apa? Gini Mbak, aku lagi jalankan bisnis ini keren banget loh. Pokoknya wah ini luar biasa bla 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 segala macam. Ya, nah cuman aku nggak bisa jelasin detail lewat telepon. Pasti nggak akan jelas, nggak akan detail. Nah besok malam itu akan dibahas secara detail itu di Zoom-nya. Nah aku minta waktumu 1 jam ya untuk melihat bisnis ini. Ini contoh aja misalnya. Tidak ada menyebut MLM di sana, tidak ada menyebut produk dan lain sebagainya. Nah kalau cocok kita bisa ngetim, kita bisa dapat duit banyak nih ngerjain bisnis ini. Ini misalnya kalau sama teman-teman ngundangnya, ya. Bisnis apaan sih? Misalnya dia si prospek tanya, ya. Kemudian kita jawab lagi. Nah itu dia. Aku tuh minta waktu 1 jam untuk melihat bisnisnya secara detail besok malam di Zoom. Karena kalau lewat telepon nggak akan jelas dan aku belum bisa jelasin secara detail. Gitu aja bilang. Kemudian kosongkan waktu prospeknya seperti tadi. Besok malam misalnya contoh ya. Oke. Dealkan waktunya. Gimana? Besok malam jam 7:30 oke ya. Ikut Zoom untuk melihat lebih detailnya. Kalau dia jawab, ntar dulu deh aku pikir-pikir. Ya sudah, gini aja. Kalau memang dirimu nggak bisa, nanti tolong kabarin ya. Aku akan cari pengganti yang lain untuk memang aku lagi cari tim yang serius untuk bangun bisnis ini. Bisa seperti itu teman-teman. Untuk mengclosingnya pada saat kita buat janji. Lalu jawab pertanyaan singkat dan akhiri dengan pertanyaan. Ya, maksudnya akhiri dengan pertanyaan itu pertanyaannya gini. Gimana? Besok malam oke? Jam 7:30 ya. Nanti jam 7 aku ingetin lagi atau jam 5 sore aku ingetin lagi. Misalnya gitu, ya. Oke. Ini konfirmasi. Nah, kalau besok kita ngundangnya Rabu malam, ini kan hari Senin ya. Rabu malam, itu Rabu sore teman-teman harus konfirmasi orang tersebut. Jadi kalau mulai besok teman-teman ngundang ada 15 orang yang diundang, lalu ada 10 orang yang bilang iya, jangan percaya 100%. Kenapa? Karena teman-teman butuh konfirmasi lagi di Rabu sore. Rabu sore konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi ini tidak harus lewat telepon, nggak apa-apa. Via WA boleh. Ya, ingatkan kembali. Mbak, nanti malam kita ada janji ya untuk melihat peluang bisnis yang kemarin saya ceritakan pada saat di hari Senin misalnya di Zoom jam 7:30. Nah ingatkan seperti itu. Atau kalau teman dekat, bro, nanti 7:30 jangan lupa ya Zoom-nya kita mulai jam 7:30 misalnya gitu. Ya, by WA boleh nggak ada masalah. Itu namanya konfirmasi. Nanti dari sekian banyak yang bilang iya di hari Senin, di hari Rabu sore itu pasti kesortir lagi. Iya dia aku usahain, iya dia aku masih ini, iya dan segala macam. Nah fokus yang mau datang aja, fokus yang mau masuk ke Zoom. Oke, malamnya pada saat acara sudah memulai, ingetin kembali lagi. Bro, 30 menit lagi Zoom dibuka, siap-siap masuk ya. Kita fokus dulu, 1 jam kok nggak lama. Seperti itu. Nah, tujuan mengundang tadi untuk melihat orang tersebut presentasi. Jadi Rabu malam pada saat terjadi GBP atau pada saat teman-teman ngundang di offline, ya di acara table talk misalnya, ya maka tujuan mengundang itu sebenarnya adalah mereka itu hadir melihat presentasi baik online maupun offline. Lalu tujuan presentasi, jangan melebar kemana-mana. Tujuannya adalah menjelaskan bisnis ini secara lengkap. Karena ada gini teman-teman, buat table talk, undangan udah datang nih 5 orang. Tapi yang ada, banyakan ngerumpinya dibanding ngomongin bisnisnya. Ngomongnya ngalur ngidur itu lebih banyak porsinya ketimbang ngomongin bisnisnya. Nah ini nih, ini keluar dari konteks tujuan dari presentasi itu sendiri. Oke, jadi pastikan pada saat hari H, presentasi baik offline maupun online, sikap kita sama. Kita fokus, kita menghargai acara tersebut, buat acara presentasi tersebut sekondusif mungkin supaya prospek kita ini mendapatkan informasi secara lengkap dan memungkinkan dia memutuskan bergabung. Oke? Nah, kita perlu tahu bahwa yang namanya presentasi itu ada beberapa bagian atau ada beberapa jenis teman-teman. Ada yang one on one atau table talk. Kita one on one itu 1 lawan 1 presentasi dengan teman gitu. Atau table talk 5-10 orang gitu biasanya. Ya, atau home meeting. Home meeting sebenarnya sama dengan table talk sih, tapi kalau home meeting itu lebih enak disebut di rumah, namanya home ya, home meeting di rumah. Di rumah si prospek atau diundang ke rumah Anda misalnya, itu namanya home meeting. Nah, lalu ada pertemuan besar, ada presentasi skala besar namanya Gempita Business Opportunity ya. Gempita Business Review, ini belum diganti kemarin ya teman-teman, sama Grand GBP teman-teman. Nah, sebenarnya apa yang ada di GBP ini kayak Rabu malam itu
itu sama dengan yang dibahas di home meeting sama tabletop. Lalu apa bedanya, Pak? Bedanya di GPP itu orang yang kita undang, mereka bisa lihat quick advertising namanya. Mereka bisa melihat itu di akhir ada yang namanya orang-orang yang sudah berhasil membangun bisnis ini, mereka impact statement. Ya, ini powerful banget, penting banget buat si prospek kita. Ya, kenapa? Kadang-kadang gini, orang tuh ada beberapa yang tipikalnya introvert. Aku nggak bisa ngomong ya, gimana ya, bisa nggak ya berhasil di bisnis ini? Meskipun dia nggak ngomong, di pikiran dia tuh pasti ngomong seperti itu. Aku nggak jago ngomong kayak dirimu, dalam hati dia misalnya. Aku nggak jago jualan, segala macam. Seperti itu tuh banyak banget kendala di lapangan, teman-teman. Tapi di GBP, mereka akan lihat saya ibu rumah tangga, peringkat saya hari ini gold, ya saya jalankan bisnis ini di sela-sela kesibukan saya ngurus anak, ngurus suami misalnya, tetapi berkat tim leader misalnya dengan Gempita support system, ya saya bisa berada di peringkat ini. Nah, teman-teman semua yang terutama yang punya latar belakang ibu rumah tangga, ya jangan pernah takut dan jangan khawatir ya, kita bisa sama-sama kok berhasil di bisnis ini. Jadi kalau ada orang impact seperti itu, maka audien dari sekian banyak audien mau baik online maupun offline, dia akan berpikir, oh iya ya, itu ibu rumah tangga bisa. Oh iya ya, itu PNS bisa dan lain sebagainya misalnya. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai presentasi kedua untuk prospek kita ya, di GBP sama di Grand GBP. Nah, ini tadi ada presentasi online tuh lewat Zoom ya, seperti yang kita bilang Rabu malam sama di Jumat siang. Oke, nah ini paling penting. Nah, teman-teman bisa fokus ke layar. Gini, ini penting tapi ini fundamental banget, hal sepele sebenarnya. Pada saat acara presentasi, ya, misalnya teman-teman ini saya kasih contoh yang offline ya, yang offline. Sebenarnya secara sikap atau secara rundown-nya kurang lebih sama. Teman-teman ngundang online juga sama. Nah, pada saat sudah offline, sudah hari H gitu ya, undangan sudah datang nih 5-10 orang, teman-teman perkenalkan diri dan edifikasi pembicara. Teman-teman buka. Contoh saya kasih contoh. Misalnya saya ngundang prospek 10 orang yang datang 5 di table talk, ini contoh ya, di table talk. Mereka udah datang, kita udah biasa basa-basi, udah ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Nah, udah kumpul semua. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Seperti yang kemarin saya bilang pada saat mengundang. Jadi hari ini aku minta waktunya untuk melihat sebuah project bisnis yang luar biasa. Ya, jadi nanti yang akan menjelaskan bisnisnya itu adalah partner saya. Oke, partner saya ini beliau misalnya siapa nih? Pak Budi misalnya. Ini Pak Budi ini beliau ini masih muda ya, tapi sangat serius membangun bisnis ini dan serius sekali membangun bisnis, membantu saya juga untuk membangun bisnis ini. Nah, kita dengarkan sama-sama kurang lebih 30-40 menit ke depan, nanti di sesi akhir kita lebih banyak diskusi. Silakan Pak Budi. Nah, ini contoh pengkondisian teman-teman ya. Nah, pada saat Pak Budi presentasi, kita jadi pendengar yang baik. Ya, jangan kita ngalor ngidul, jangan kita sibuk main handphone, angkat telepon dan lain sebagainya. Itu sama saja sikap Anda tidak membuat acara presentasi tersebut kondusif. Nah, saya sering banget ngalami seperti ini, sepele tapi dampaknya luar biasa. Tapi kalau teman jadi pendengar yang baik, walaupun presentasinya Pak Budi itu lebih bagus saya misalnya sebagai yang undang orang tadi. Tapi saya tetap angguk-angguk kepala yes gitu kan kondusif. Mereka akan fokus ke presentasinya Pak Budi. Seperti itu teman-teman. Oke, tapi kalau kita kulur kilir, ya membuat presentasi itu tidak menarik, sehingga prospek juga akan malas ngedengerinnya. Yang ngedengerinnya aja malas, gimana informasinya mau masuk. Kalau informasinya nggak masuk, ya gimana dia mau join, teman-teman. Ya, respect itu nomor 1, teman-teman. Ketika acara itu kita buat kondusif, orang akan respect dengan informasi yang akan disampaikan pada acara tersebut. Oke, nah kemudian ketika Pak Budi ini selesai presentasi, kita jadi moderator yang baik ya, memberikan statement yang positif gitu ya dan membangun. Ya, nah tadi yang dijelasin Pak Budi itu adalah bisnis yang saya kerjakan saat ini serius teman-teman. Nah, jujur kita lagi pengen bangun tim, ya kita butuh beberapa orang yang mau ngerjain bisnis ini dengan serius. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya langsung mumpung ada Pak Budi, misalnya gitu. Nah, saya juga udah jalan 2 bulan ini alhamdulillah udah terbantu bla 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 bla. Ya meskipun belum ratusan juta, saya sudah terima income kurang lebih sekian misalnya ya teman-teman. Ya, itu kan statement positif yang memang perlu teman-teman sampaikan gitu ya untuk membantu si pembicara juga. Ya seperti itu. Oke, ini dipahamin latihan ya. Oke. Practice make it perfect. Jadi betul-betul ketika teman-teman sudah dibantu presentasi berkali-kali, maka jangan pernah takut untuk memulai presentasi pertama Anda. Ya, ini mental pertama Anda pasti akan dipertaruhkan. Ya, pasti akan grogi, akan belepotan ngomongnya di awal, nggak ada masalah. Makanya
presentasi yang pertama usahakan ke daftar nama yang selevel atau di bawah kita kurang lebih. Maksudnya di bawah kita tuh gini, kita punya beberapa teman-teman yang mungkin dia nggak respect dengan bisnis, contoh. Nah itu kita buat latihan. Memang tujuannya buat latihan, bukan dia untuk join. Ya kalaupun dia join ya alhamdulillah gitu kan. Tapi untuk daftar nama yang potensial, ya libatkan tim leadernya dulu kalau teman-teman belum bisa presentasi dengan baik. Ya seperti itu. Oke. Nah perlu diketahui bahwa dari sekian banyak orang yang kita presentasi, nih, nanti perhatikan, bila perlu teman-teman buat angka statistiknya. Dari pertama kali teman-teman join Gempita, sampai nanti berhasil Royal Crown Ambassador, itu dari total yang dipresentasi, teman-teman ya, itu yang memutuskan join saat itu juga maksimal 20%. Ini sudah rumus, teman-teman, ini sudah hukum. Ya, nggak ada 100-100-nya join semua tuh nggak ada. Ya, 20%, 30% itu udah keren banget. Sisanya butuh follow up. Kadang-kadang orang izin sama istriku dulu, izin sama suamiku dulu, izin sama pasangannya. Nah ini kita butuh follow up teman-teman. Itulah kenapa langkah selanjutnya kita perlu follow up. Ya, jadi follow up ini adalah tindak lanjut setelah presentasi. Jangan sampai presentasi banyak, ibarat menanam, lalu follow up-nya nggak ada. Jadi teman-teman nggak panen. Bisa jadi orang tersebut tertarik, tapi dia hanya butuh waktu untuk berpikir, untuk pengendapan pikirannya, atau untuk izin dengan orang terdekat dia misalnya. Atau bahkan mungkin pada saat itu dia tertarik, tapi dia lagi ada masalah yang kurang lebih perlu waktu 1 minggu depan dia masih selesaiin. Baru dia bisa memutuskan untuk bergabung. Nah inilah pentingnya follow up teman-teman. Banyak kejadian, ya teman-teman tuh bergabung, ya di bisnis sebelumnya bergabung ke saya, tapi dipresentasi sama siapapun, sudah pernah dipresentasi sama orang lain, tapi dia nggak di follow up, sehingga joinnya sama orang lain. Gitu. Ya, jadi jangan salahkan prospek kita kalau dia join sama orang lain, karena kita nggak follow up teman-teman. Ya. Nah, waktu idealnya follow up itu 2 kali 24 jam. Ya, jadi setelah 2 jam ketemu di table talk atau ketemu di di Zoom, teman-teman follow up lah. Ya, follow up itu tujuannya sebenarnya untuk tanya jawab lah kendala-kendalanya segala macam. Lalu untuk memastikan bahwa dia tuh bergabung. Maksudnya bergabung itu bisa aktif, bisa juga pasif atau sebagai konsumen. Nah, kalau belum bergabung, teman-teman bisa minta referensi atau pelanggan. Ya, referensi pelanggan tuh maksudnya kita presentasi orang pas di follow up, bro, sorry, misalnya kayaknya untuk saat ini aku belum bisa join di bisnismu, nggak apa-apa ya, gitu. Oh nggak apa-apa bro, santai, kita tetap ngopi bareng, tetap ini santai aja, ya. Tapi kalau boleh bro, kira-kira ada beberapa teman-teman nggak yang lu kenal yang cocok dengan bisnis seperti ini, boleh dong referensinya, misalnya seperti itu, ya, contohnya. Oke, presentasi itu harus follow up, ya orang-orang yang kita presentasi. Dan follow up yang benar itu harus menghasilkan presentasi yang lagi. Nah, artinya gini, baik itu mereka referensikan, baik itu mereka join dan memutuskan aktif, maka ketika dia sudah memutuskan join dan mau aktif, pastikan dia mengundang beberapa teman-temannya dan booking waktu untuk presentasi di next-nya. Hari ini saya follow up misalnya Pak Budi tadi. Dan kebetulan Pak Budi positif bergabung. Ya, oke, Pak Budi, cara membangun bisnis sederhana, ya, nanti Senin malam ada HTS, Pak Budi ikut. Ya, tapi yang jauh lebih penting adalah coba Pak Budi kenalkan saya dengan beberapa teman-teman Pak Budi. Ya, caranya mengundang seperti ini, seperti tadi kita ajarkan ke dia. Nah, kita booking waktu misalnya hari apa? Hari Kamis. Undang 5 orang Pak Budi. Nanti saya yang presentasi. Pak Budi ngundang saja. Oke, saya yang presentasi. Nah, itu berarti follow up-nya menghasilkan presentasi di next step-nya, teman-teman. Nah, siklusnya tetap seperti ini terus. Siklusnya. Presentasi, follow up, presentasi. Presentasi, follow up, presentasi. Siklusnya seperti itu terus. Oke? Sampai teman-teman betul-betul expert melakukan presentasi, betul-betul expert melakukan follow up. Ya, walaupun expert tetap ingat rumus ini satu ya, teman-teman. Sehebat apapun presentasi, seperfect apapun teman-teman presentasi dan follow up, ya hukumnya selalu akan ada orang yang tidak bergabung. Ya, jadi jangan pernah baper gitu ya, jangan pernah sakit hati ketika teman-teman perasaan gue udah keren banget deh presentasinya, udah maksimal gitu, follow up-nya juga ada. Kok belum jauh? Ya nggak masalah, karena memang rumusnya seperti itu teman-teman. Tetapi kan kadang-kadang, kalau gitu ngapain aku belajar presentasi bagus-bagus, follow up bagus-bagus? Ya, kita memaksimalkan kualitas presentasi kita dan follow up kita itu untuk memperkecil angka penolakan, bukan menghilangkan angka penolakan. Oke? Oke. Nah, yang terakhir, ini langkah yang paling penting sebenarnya, yaitu plug-in system. Ya, nanti di meeting silver above, ya peringkat silver ke atas, kita akan bahas pentingnya sebuah sistem.
Jadi kalau teman-teman bekerja keras membangun jaringannya tanpa melibatkan sistem atau support system teman-teman, maka bisa dibilang nanti bisa selamanya kerja keras. Tapi dengan melibatkan support system, suatu saat teman-teman bisa freedom. Ya, karena sistem yang bekerja buat kita. Nah, plug-in sistem ini tujuannya untuk menemukan leader-leader aktif di organisasi bisnis kita, di bawah kita. Hari ini, teman-teman boleh cek, dari tim kiri ada berapa orang yang ikut HTS malam hari ini. Dari tim kanan ada berapa orang. Itu mereka cikal bakal calon orang-orang yang akan menjadi leader untuk di timnya teman-teman. Makin banyak tim kiri kita, tim kanan kita yang hadir di sebuah pertemuan, di sebuah training, maka bisa dipastikan ke depannya, yaitu tim teman-teman akan semakin besar, semakin solid. Ini sudah rumus, dan ini sudah bukan saya secara pribadi membuktikan, tapi ini leader-leader top dunia sudah membuktikan, teman-teman. Ya, nah, plugin sistem itu melibatkan mereka ke sebuah sistem, yaitu alat bantu, teman-teman. Alat bantu yang pertama, ya kita punya buku-buku yang kita recommended banget untuk teman-teman beli dan baca. Jangan cuma beli, tapi baca. Kenapa buku-buku ini penting? Ya, ini cuman sebagian kecil contoh ya, teman-teman ya. Teman-teman cari di Gramedia banyak banget buku yang direkomend. Tapi minimal ini ada beberapa buku yang kita recommended untuk teman-teman di awal ini beli dan baca. Ya, ada Cash Flow Quadrant, ya, ada buku Freedom is Not Free, ya, dan banyak lagi. Nah, ini adalah alat bantu pertama yang kita recommended, teman-teman. Banyak banget orang berubah mindsetnya, berubah cara berpikirnya dari buku-buku yang dia baca. Meskipun buku ini tidak ada satupun yang khusus bahas MLM ya, kecuali People Skill for MLM ya. Tetapi ya banyak buku di luar sana yang sangat membantu sekali untuk membantu teman-teman membangun bisnis ini. Nah, Gempita Academy itu menyediakan program edukasi yang secara berkelanjutan. Kalau teman-teman mau manfaatin, ya. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, pilihan kan gitu. Ya, kalau teman-teman paham bahwa pentingnya sebuah support system, maka teman-teman akan memanfaatkan support system dengan maksimal. Ya, seperti itu. Ini alat bantu pertama. Oke, ada buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini buku ini usianya pasti lebih tua dari kita, tetapi ada jutaan orang di luaran sana, terutama pelaku bisnis network marketing yang terbantu dari buku ini, teman-teman. Di bab 12 dikatakan bahwa tidak terlalu penting kondisi kita hari ini, tapi yang terpenting adalah kemana kita akan tiba. Di situ dikatakan di bab 12. Ya, untuk memulai bisnis hari ini, kondisi kita banyak hutang, kondisi kita lagi tidak baik-baik saja finansialnya, itu nggak penting. Yang penting tujuannya, impiannya, jelasnya seperti apa, itu di buku itu, teman-teman. Oke? Nah, ini dia. Ya, ini siklus yang teman-teman mesti pegang erat, duplikasikan ya ke semua timnya. Pertama kita punya acara offline, table talk, ya ada Gempita Business Opportunity Presentation, how to start, malam hari ini how to start, ya ada vision seminar, nanti ada leader weekend, ada digital training juga, kemudian ada online, ini online table talk, ya baik itu virtual maupun offline ya teman-teman. Oke, nah siklusnya ini, ya daily activity kita itu di sini teman-teman. Kegiatan kita setiap hari di bisnis ini itu di sini. Kita bisa presentasi by online, one on one, bisa table talk, bisa home meeting, ya atau online gitu ya. Lewat promo, status WA dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari presentasi ini orang diundang ke sini. Lalu ada grand ini sama, cuman ini kapasitasnya lebih besar. Lalu nanti per sekian bulan sekali kita ada Vision Day Seminar. Ini peringkat-peringkat tertentu yang memang menjadi guest speaker-nya di sini. Tujuannya adalah memberikan inspirasi yang luar biasa bagi peserta di Vision Day Seminar ini. Ya, ini keren banget. Saya garansi ini keren banget ketika nanti kita adakan Vision Day Seminar. Ya. Kemudian ada pertemuan khusus. Sorry, saya tadi lupa. Pertemuan umum ini, tolong teman-teman catat dan ingat, ini pertemuan yang boleh dihadiri oleh calon member. Saya ulangin ya, pertemuan umum itu adalah pertemuan yang boleh dihadirin calon member. Jadi member boleh, non-member atau belum member itu boleh. Justru non-member itu diarahkan ke pertemuan-pertemuan ini. Tetapi ada pertemuan yang memang khusus untuk member, yaitu training. Kan nggak mungkin training pesertanya orang yang belum join. Mau marketing plan-nya aja mungkin dia belum paham dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak malam hari ini how to start training itu ya pesertanya yang sudah join. Pastikan sudah bergabung teman-teman. Oke, lalu kita ada core person meeting, ada core leader meeting, ada leader weekend dan lain sebagainya. Kayak kemarin kita bahas di core person meeting itu khusus core leader meeting itu khusus peringkat silver ke atas. Ya, nanti teman-teman yang sudah berperingkat silver sampai ketemu di pertemuan silver meeting di bulan berikutnya teman-teman ya. Oke. Manfaatkan pertemuan-pertemuan ini dengan maksimal dan kalau bisa jangan sendiri. Makin banyak timnya hadir ke sini itu pasti makin solid timnya nanti.
Oke, sehingga urutannya seperti ini teman-teman. New member, targetnya dia nanti menjadi core person, lalu targetnya menjadi core leader teman-teman. Ini pertemuan-pertemuan yang dia bisa datangin, bisa hadirin. Nah, kriteria core person apa? Ini, jadi minimal join di 3HU, ya. 7 boleh nggak? Boleh, Pak. 15 lebih bagus. Memiliki dream book, teman-teman. Core person tuh gini, namanya core itu kan inti ya. Jadi orang inti. Sama kayak kesebelasan, itu pasti ada pemain inti, ada pemain cadangan. Nah, untuk mensortir bahwa ini betul-betul pemain inti atau pemain cadangan, kriterianya kan mesti ada, barometernya mesti ada. Nah, ini salah satunya. Ya, artinya kalau mereka join 3HU, ya kemudian memiliki dream book 3HU ini kan proses ya, karena kalau cloning juga mereka juga akhirnya punya 3HU. Lalu memiliki list 100 nama, mempraktekkan kebiasaan core person, ini betul-betul mereka serius, berarti itu adalah orang inti teman-teman di grupnya teman-teman. Nah, kebiasaan core person apa? Nih, presentasi minimal 20 kali sebulan, baik itu mengundang ke acara presentasi atau kita pribadi presentasi, minimum 20 kali. Namanya minimum, teman-teman, ini hasilnya juga bisa dibilang minimum. Ya, tetapi kalau faktor duplikasinya terjadi, ini ngeri sekali. Nah, kenapa penting membangun kebiasaan core person? Sama kalau kita kerja, teman-teman. Kita ini kerja, yang kita bangun kebiasaan apa? Bangun pagi, jam 5, ya, mandi, lalu siap-siap. Mungkin kalau di Jabodetabek itu sudah siap macet-macetan, tiap hari terjadi, tiap minggu, dan itu berjalan tahunan, puluhan tahun, teman-teman. Ya, habit yang dia bangun seperti itu terus. Nah, sehingga di beberapa puluh tahun ke depan, ya ketika dia pensiun, ya itulah masa depan dia yang hasil dari habit yang dia bangun puluhan tahun. Di bisnisnya untuk marketing juga kita perlu membangun sebuah habit, teman-teman. Nah, habit tadi yang saya bilang, habit itu akan bisa dilakukan dengan gampang ketika paradigmanya sudah benar dulu. Oh iya, saya ini di bisnis network marketing. Maka ada harus kebiasaan yang mesti kita bangun. Pertama, presentasi 20 kali per bulan. Menggunakan 2 item. Kalau ini sudah otomatis ya, kita nggak perlu suruh lah. Karena sabun juga teman-teman pasti pakai kan, walaupun nggak join di bisnis ini pun, mandi pasti pakai sabun, minimum 2 kali kan gitu. Melayani 5-10 pelanggan. Nah, ini penting nih, membaca buku yang direkomendasikan tadi minimum 15 menit per hari. Ya, bebas, mau bacanya pagi boleh, mau tidur boleh, siang boleh, bebas. 15 menit tidak akan pernah mengganggu aktivitas teman-teman. Ya, waktu senggangnya aja. Mendengarkan video audio dari Gempita Academy, ini next teman-teman ya. Karena program pendidikan yang berkelanjutan itu akan bisa jalan dengan baik ketika banyak di tim Gempita Academy nanti akan lahir leader-leader yang sangat dasar yang memberikan materinya atau sharingnya kepada teman-teman semua dalam bentuk audio ya, nanti dalam bentuk video. Lalu hadir di setiap pertemuan online dan offline. Nah, ini yang nggak gampang, jujur aja teman-teman. Kalau hadir di pertemuan gampang, tapi kalau hadir di setiap pertemuan ini nggak gampang, jujur aja. Butuh komitmen levelnya yang betul-betul level nomor 2 atau nomor 1. Ya, di buku Freedom is not free itu dikatakan level komitmen seseorang itu ada 4. Jadi ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level 4. Nah, level 3 minimal butuh level 3 nih, teman-teman. Terakhir, good team player. Nah, ini saya perlu bahas sedikit. Good team player itu pemain kelompok yang baik. Kalau dalam sebuah kesebelasan, ya sepak bola, lalu masing-masing pemain ini egois pengen menggiring bolanya masing-masing, nggak akan pernah terjadi gol, teman-teman. Ya, justru gol terjadi ketika terjadi yang namanya good team player. Artinya ada yang striker, ada yang berlaku back, ada yang sayap kiri, sayap kanan. Nah, sama di bisnis ini. Ketika membangun sebuah bisnis itu harus punya good team player. Malam hari ini contoh, teman-teman sebagai member itu juga menjadi good team player. Dengan cara apa? Misalnya dengan dengan men-setel mic-nya dalam kondisi mute. Itu kan good team player. Ya, artinya dengan mic-nya teman-teman tidak on, lalu apalagi teman-teman yang berada di wilayah yang mungkin lagi rame gitu ya, itu tidak mengganggu peserta yang lain. Sama kayak kita di acara offline, di sebuah room meeting misalnya, ada 1-2 peserta yang tanda kutip berisik banget. Kira-kira teman-teman keganggu nggak dengan materi yang disampaikan oleh pembicara, dengan presentasi yang disampaikan oleh si presenter? Keganggu kan? Maka setiap dari kita, kalau kita sudah member, sudah ikut training ini, maka pastikan kita menjadi good team player. Itu contoh kecil, dan masih banyak contoh yang lain. Ya, seperti itu. Oke? Nah, dari core person targetnya itu menjadi core leader, teman-teman. Patokannya apa ya? Kalau 7HU ini, kembali lagi, ini sudah akumulatif, pasti akan sampai selama dia aktif, karena ada cloning kan. Kemudian memiliki direct 10. Kenapa penting? Direct 10 sponsor ya teman-teman ya. 10 sponsor ini penting. Nanti kita akan bahas di meeting
OTBS strategi, ya kita akan bahas di sana. Mempraktekkan kebiasaan core person yang tadi kita bahas, memiliki 10 core person di jalur kaki besar dan 5 core person di jalur kaki kecil. Artinya, kalau teman-teman menjadi core leader, berarti sudah punya 10 tim inti, orang inti di jalur kaki besar, dan minimal 5 kaki kecil, orang intinya. Ya, walaupun cuma 5 atau 10, tapi kalau mereka tim inti, teman-teman, ini akan meledakkan timnya teman-teman nanti, menjadi ribuan orang. Hadir di setiap acara offline dan online, wajib hadir di leader weekend nanti, kalau sudah kita adakan acaranya, teman-teman ya. Oke, terakhir teman-teman, goals 30 hari ke depan. Ya, kita sudah belajar dreams, kita sudah belajar daftar nama, pentingnya daftar nama dan cara membuatnya seperti apa, cara mengundang kita sudah bahas. Oke, lalu cara presentasi tadi dengan baik dan benar, ya follow up juga seperti apa, lalu plug-in sistemnya kita harus ikutin dari step-step pertemuan ini ke training ini dan segala macam kita udah jelaskan semua. Nah, yang paling penting adalah apa yang tadi kita pelajari, mulai besok kita terapkan untuk menyelesaikan goals 30 hari ke depan. Goalsnya apa? Teman-teman selesaikan 10 direct sponsor. Mensponsori 10 orang selama 30 hari ke depan. Pak, kalau orang tersebut misalnya nggak aktif, nggak ada masalah, kan tugasnya 10 direct sponsor. Nanti bulan depan bisa nambah lagi, sehingga nanti akan ketemu juga 10 minimum yang aktif. Dan menjadi core person, teman-teman. Nah, pertanyaannya, Pak, menjadi core person gampang nggak? Tergantung, saya bilang. Kalau impian tadi di awal teman-teman kuat, maka teman-teman pasti akan menjadi core person. Ya, apapun pasti akan dilakukan untuk menjadi core person. Supaya apa? Supaya terduplikasi juga core person di timnya, dan betul-betul nanti timnya berkembang luar biasa di kiri sama di kanan. Kan tugas kita sebenarnya membangun tim sebesar mungkin kan di kiri sama di kanan. Nah, ini target kita 30 hari ke depan, target teman-teman. Nah, apa yang tadi teman-teman pelajari, yang kita pelajari sama-sama tentang training ini, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah aplikasi setelah ini. Ya, karena fasenya hari ini adalah teman-teman learn, do. Ya, jadi kita belajar, habis itu lakukan. Nanti ada fase di mana teman-teman teach. Artinya teman-teman ngajarin. Ketika sudah ada 10 orang di timnya, ada 20 orang, ada ratusan orang, saatnya teman-teman itu mengajarkan apa yang teman-teman pelajari dan apa yang teman-teman lakukan. Do what you say what you do. Jadi betul-betul fase itu nanti step by step kita akan lakukan sama-sama. Ya, jadi malam hari ini ya teman-teman yang pertama kali ikut training HTS ya, pastikan dari awal sampai akhir tadi teman-teman pahamin, lalu nanti kerja tim sama tim leadernya, minta didampingi dulu. Ya, beberapa kali presentasi offline maupun online, selain acara dari Gempita Academy ya teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan goals 30 hari ke depan. Oke? Nah, ketika teman-teman nanti menjadi seorang core person, pasti teman-teman peringkatnya minimum silver. Nah, ketika peringkat silver teman-teman punya, bisa ikut meeting eksklusif untuk silver above. Ya, silver, gold, sapphire, peringkat-peringkat atas lah. Itu materinya pasti akan sangat berbeda sekali dengan materi pada malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini atau training kita pada malam hari ini adalah training basic, training dasar yang memang wajib untuk new member. Jadi jangan pernah teman-teman ketinggalan namanya HTS ketika ini kan 2 minggu ke depan kita adakan lagi. Nah, dalam durasi 2 minggu itu kan pasti ada pertumbuhan member baru. Sepakat ya? Mau 5 orang, mau 10 orang, mau 20 orang. Nah, mulai besok siapapun yang bergabung di timnya teman-teman sudah dipromokan. Ya, nanti Senin depan, ya 2 minggu lagi, kita ada training namanya HTS. Sempetin waktu 1,5 jam untuk kita belajar sama-sama supaya kita ngerti bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Step-stepnya kita jelasin sama-sama di training itu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi selamat ya untuk new member dan untuk kejar goals-nya 30 hari ke depan. Ya, jadi kita ketemu lagi nanti di silver meeting and above ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum terbuka, Pak. Oke, thank you Mr. Bas, thank you banget. Genap 60 menit kebersamaan kita, beliau dengan lugas, tuntas ya, menyampaikan materinya. Saya lihat persis banget ya, kurang lebih 60 menit. Dan masih ada 124 yang stay bersama kita, yang investasikan waktunya 60 menit bersama kita. Materi yang luar biasa banget ya.
yang yang mungkin ya tidak didapatkan semua, ya, yang tidak didapatkan semua orang ketika bergabung di bisnis atau di industri jaringan, ya. Inilah manfaat kita adanya support system. Ini menjadi luar biasa. Nah, di luaran sana teman-teman banyak orang yang haus dengan pembelajaran seperti ini. Walaupun baru pembelajaran dasar, tetapi ini sangat vital, sangat fundamental, dan sangat menjadi penentu keberhasilan kita. Nah, tadi kalau saya coba cermati dari apa yang beliau paparkan itu setidak-tidaknya ada dua hal, yaitu teknis dan non-teknis. Ya, non-teknisnya yaitu beliau tadi bicara banyak tentang impian dan sikap. Dan ini menjadi penting. Kalau saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan, ya kita memang harus ada impian. Hampir seluruh orang yang sukses di dunia ini ya memang bermula dari memiliki impian dan impian yang kuat, ya. Begitupun halnya kita untuk membangun bisnis ini memang butuh impian, karena itu yang akan menjadi shock terapi ketika ada penolakan, ada pelecehan, ada penghinaan. Nah, impian yang akan membuat kita tegar, ya. Impian ini menjadi alat pembius semuanya sehingga kita tetap kokoh. Nah, maka tadi beliau sampaikan ya memang kita harus memiliki impian yang kuat. Nah, tetapi bukan itu saja teman-teman, juga kita harus memiliki sikap yang benar. Jangan sampai Anda memiliki impian yang besar tetapi disikapi dengan cara yang tidak benar. Tadi disarankan bagaimana kita minimal ada 10 direct, ya, 10 sponsor. Tapi ketika betul Anda punya impian yang kuat, ya memang sikap kita harus sama dengan apa yang kita impikan itu tadi. Ini menjadi luar biasa sekali, ya. Saya masih percaya bagian dari mereka yang masih mengimani bahwa impian dan sikap ini menjadi modal paling fundamental, ya, untuk kita berhasil di bisnis jaringan, ya. Nah, lalu soal teknis tadi beliau sudah paparkan luar biasa. Dari buat daftar nama, prospecting, bagaimana cara presentasi, follow up, dan sebagainya. Nah, tadi juga saya garis bawahi apa yang beliau sampaikan, yang memang tidak ada yang baku. Bagaimana sih presentasi yang bagus, memastikan orang bergabung, itu tidak ada, ya. Tetapi beliau garis bawahi tadi, bagaimana terus melakukan, istiqomah melakukan, learning by the way. Jadi kita terus belajar, terus belajar, terus belajar. Maka beruntung sekali teman-teman, ya, jaringannya yang hadir pada malam hari ini beruntung sekali. Karena pembelajaran pada seperti halnya pada malam hari ini tidak akan pernah usai. Ya, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus melakukan, dan terus melakukan, ya. Karena memang tidak ada yang baku, ya. Bahkan tadi kalau boleh saya tambahkan, kalau Anda mau nggak pernah ditolak orang, caranya cuma satu, jangan pernah presentasi. Konsekuensinya ketika Anda presentasi atau ketika Anda prospek, pasti penolakan itu akan ada, ya. Tetapi impian Anda lah yang akan menjadikan Anda kuat menghadapi segala tantangan itu. Karena memang menuju keberhasilan yang memang tidak jalan lurus bertabur bunga. Saya sepakat sekali. Sekali lagi, thank you Mr. Pas, pemaparannya yang luar biasa. Ini menjadi bekal lah untuk kita bangun bareng-bareng bisnis ini, untuk kita punya organisasi yang besar di bisnis ini. Thank you sekali lagi. Oke, teman-teman, ini masih ada 121 yang stay, ya, masih stay kurang lebih sudah lebih dari 60 menit ya kebersamaan kita. Saya ingin sebelum saya akhiri teman-teman, saya ingin memastikan dari 120 kurang lebih 120 orang ini yang masih stay di Zoom meeting ini, siapa di antara Anda yang siap berjuang dan siap sukses tahun ini? Kalau Anda bagian dari yang saya sebutkan tadi, Anda boleh ketik saya di kolom komentar. Dan akan saya doakan mudah-mudahan apa yang menjadi impian Anda untuk membahagiakan kedua orang tua Anda, memberikan yang terbaik buat pasangan hidup Anda, buat putra-putri Anda, saya doakan mudah-mudahan tahun ini untuk Anda yang mengetik kata saya di kolom komentar, saya doakan Allah akan wujudkan itu semua, ya. Sekali lagi untuk Anda yang betul-betul siap berjuang, yang betul-betul siap berhasil dan sukses di bisnis ini tahun ini, ketik kata saya di kolom komentar sebelum saya akhiri acara ini. Oke, mudah-mudahan seluruhnya dan sama-sama yuk kita berdoa, ya. Mudah-mudahan niat baik kita ingin membahagiakan orang-orang terkasih kita, memberikan yang terbaik buat hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan tahun ini Allah ijabah. Allah kabulkan atas perjuangan kita bareng-bareng, ya. Oke, teman-teman, hampir 90%, masih ada 10% yang tersisa yang belum mengetik kata saya, ya. Sayang kalau Anda tidak ketik nanti nggak dapat doanya, ya. Oke, iya, 96% lebih, ya, yang sudah mengetik kata saya. Sekali lagi menjadi harapan kita semua, menjadi doa kita bersama, mudah-mudahan melalui Gempita ini, tahun ini kita berhasil meraih keberhasilan itu untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh teman-teman buka kameranya, kalau memungkinkan ya. Di tempat Anda memungkinkan buka kamera, Anda boleh buka kamera karena untuk dokumentasi Gempita Academy ya. Oke, silakan buka. Oke teman-teman, acara semacam ini akan terus konsisten kita lakukan. Cara cerdas membangun bisnis ini di setiap pertemuan, seperti yang disarankan beliau tadi, pastikan Anda dan seluruh tim Anda itu harus hadir di setiap pertemuan. Setiap pertemuan hadir, baik pertemuan presentasi, terlebih lagi pertemuan pembelajaran semacam ini, pastikan Anda dan seluruh timnya hadir. Anda konsisten lakukan itu, maka apa yang menjadi harapan Anda tahun ini insya Allah akan terwujud dengan baik. Thank you banget ya, ini saya foto dulu ya. Oke, thank you 100 lebih orang yang masih stay, thank you banget ya. Salam buat keluarga Anda di rumah, terus jaga asa Anda, terus jaga pengharapan Anda, jaga semangat Anda, terus lakukan. Biarkan impian langit yang menjadi batasannya. Thank you teman-teman, selamat malam, salam dari Thank kami. you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Om Pak. kasih. Terima Thank kasih you. Om Thank Obi. you semuanya. Thank you, Terima thank kasih. you. Assalamualaikum. Thank you. Tetap biarkan berlama, coba dan terus lupakan, dan saatmu mencoba bersama. Terima kasih Om Obi. Terima kasih Mr. Pas.